Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Dan hari ini tanggal 19 April 2023. Besok lebaran kayaknya. Kayaknya loh guys ya. Tapi kita tunggu aja informasi update dari pemerintah. Dan ada beberapa emiten yang sudah rilis laporan keuangan kuartal 1 2023 dan rata-rata adalah grupnya Astra dan bagus lah ya. Jadi walaupun bursanya libur tapi kita bisa tetap melihat kinerja beberapa emiten sambil memikirkan strateginya. Karena begini guys, yang pertama ya United Tractors menurut gua gini, cukup sukses membuat investor di pasar modal ini agak sedikit bingung ya guys ya, bukan benar-benar bingung yang super bingung, bukan, tapi sedikit bingung. Jadi malah timbul pertanyaan, ini sebenarnya pesta batubaranya sudah usai atau belum sih? Kok masih bagus aja ya EPS kuartal 1 2023? Karena begini, meskipun batu bara sudah turun dari harga tertingginya batu bara Ice Newcastle Coal itu ya, yang tadinya 420 atau 460, walaupun sudah turun dari angka tertingginya, hanya saja tetap harga sekarang ya masih tinggi. Masih di atas 150 US dollar itu ya masih tinggi. Dan perusahaan-perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan batu bara tetap masih akan kecipratan cuan. UNTR ini perusahaan yang ya dia ada batu baranya, dia juga ada jasa pertambangan batu bara dan dia distribusi alat berat juga. Jadi dia tetap kecipratan cuan. Nah, karena harga batu baranya yang tadi gue sebutkan masih tinggi ya di angka 150, di atas 150 US dollar per ton lah, itu kan masih tinggi dibandingkan batu bara di harga 80, 90, 100 US dollar gitu. Karena harga batu baranya masih tinggi dan perusahaan-perusahaan batu bara ya memasang target produksi yang tinggi juga, menjual batu bara sebanyak mungkin sehingga mendapatkan pemasukan yang cukup banyak. Alhasil karena aktivitas di pertambangan masih banyak ya UNTR cuan juga. Itu yang pertama. Yang kedua ya, dibanding tahun 2021 pendapatan dari UNTR ya dibanding dari tahun 2022 kuartal 1 pendapatan UNTR di tahun 2023 kuartal 1 itu sudah meningkat lebih dari 20%. Gue jadi inget guys, ABMM itu kan gue juga ada ya di Porto ABMM. Ya direkturnya juga memasang target bahwa pendapatan dan laba bersihnya harus meningkat 20%. Sepertinya memang hampir beberapa perusahaan-perusahaan batubara memasang target pendapatan yang lebih tinggi 20% dari tahun 2022 sambil berharap harga batubaranya tetap stabil. Jadi tidak heran kalau misalkan pendapatan UNTR kalau kita bandingkan dari kuartal 1 2022 dengan kuartal 1 2023, pendapatannya meningkat lebih dari 20%. Nah, lu bisa lihat nih guys, pendapatannya sudah 34 triliun di kuartal 1 2022. Ini datanya guys ya, lu bisa lihat sendiri ya, di tahun 2021 dia pendapatannya 79 triliun. Tahun 2022 kuartal 1 dia 27 triliun. Tahun 2022 kuartal 2 itu 60 triliun. Nah, kan tahun 2023 kuartal 1 34 triliun. Ya kalau dibanding dengan tahun 2022 kuartal 1 yang tadinya 27 triliun ya sudah meningkat ya lebih dari 20% kan. Nah, itu guys yang menarik. Jadi hampir beberapa perusahaan batubara memasang target yang cukup tinggi mumpung harga batubaranya belum rendah dan masih tinggi sebenarnya yang tadi gue bilang. Oke. Tapi begini guys strateginya ya. Poin selanjutnya atau poin yang nomor 3. Poin selanjutnya adalah gue tetap memasang strategi bahwa gue akan hold saham-saham yang berhubungan langsung dengan batu bara atau yang tidak berhubungan langsung dengan batu bara seperti UNTR, Hexa ya. Di tahun 2023 ini ya maksimal 30% portofolio aja. Itu strategi gue pribadi sih ya. Tergantung, kalau lo misalkan mau mengikuti silakan. Kalau misalkan lo tetap mau gue mendominasi aja lah portofolio di 2023 untuk saham-saham batubaranya ya silahkan juga. Kalau misalkan lo tidak hold saham batubara sama sekali ya silahkan juga. Jadi gue pribadi maksimal adalah 30% portofolio, dan saat ini yang gue punya adalah ABMM. Dan itu adalah angka yang bisa gue terima secara pribadi, yang bisa membuat mental gue sehat. Jadi kalau misalkan ABMM ini nanti misalkan merah, atau gue nanti beli lagi nih saham batubara lain yang masih berpotensi mendapatkan cuan sampai di kumdet, ya gue maksimal 30%. Adapun nanti kalau gue kebagian dividen ya terus habis itu sahamnya turun, ya gue masih bisa menerima gitu.
30% maksimal lah, di bawah itulah gua gitu. Ya, karena gini guys, banyak yang masih mencari peluang di saham-saham batubara. Kenapa? Kan kinerja tahun 2022 bagus, ada potensi dividen yang dibagikan. Sedangkan belum semua saham batubara mengumumkan dividen, masih ada banyak yang belum mengumumkan, baru hanya beberapa lah. Jadi ada yang masih main swing-swing gitu loh, masuk kemudian nanti di cum date-nya dijual ya, atau nanti dia nggak ambil dividennya. Jadi masih banyak yang masih mencari cuan, potensi cuan itu ya 10% barang, 10% barang, 20% kayak gitu guys. Masih ada loh orang yang, dan banyak sebenarnya yang masih mencari potensi cuan di saham-saham batubara. Beli sekarang nanti tunggu di cum date, beli sekarang di cum date. Sama gue juga ABMM ya, kan gue sebenarnya sudah nggak punya perusahaan batubara, tapi gue sempat masuk ABMM dan ada potensi dia membagikan per share-nya adalah 490. Di harga sekarang ABMM 3.200 ya masih murah, tapi gue belinya juga nggak banyak-banyak. Itu guys. Jadi masih ada yang banyak main di situ, termasuk gue pribadi. Ya. Tapi ya selanjutnya adalah meskipun secara fundamental bagus, valuasinya murah, UNTR kurang murah apa guys? Lu coba perhatikan PER dan PBV-nya. PBV-nya 1,3, lu bisa lihat DRTI juga ya guys, yang nggak nyampe 1,5 lah. PER-nya juga masih bagus ya, di bawah 10, di bawah 5 bahkan, dan itu bagus banget gitu loh, valuasinya murah. Tapi kalau kita melihat harga batubara, sebagus apapun fundamentalnya, secara psikologis batubaranya sudah turun, dan secara psikologis pula investor-investor yang ada di dalamnya, trader-trader yang ada di dalamnya, scalper-scalper yang ada di dalamnya juga tidak berani mengambil risiko dan tidak berani masuk terlalu banyak di saham-saham batubara. Alhasil saham batubara ya tidak naik banyak juga, ya di situ-situ aja. Kayak begitu. Jadi ya itulah psikologis market ya, karena kita mengetahui bahwa batubaranya juga udah nggak terlalu tinggi gitu. Walaupun sebenarnya itu masih tinggi ya kalau dibanding dengan tahun-tahun yang harga batubara 80-90 US dollar per ton. Sekali lagi gue katakan seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah UNTR akan ARB di ex-date? Yang menarik begini guys, UNTR ini cum date-nya adalah tanggal 27 April ya kan, setelah lebaran. Nah, UNTR sudah mengumumkan kinerja kuartal 1 2023 sebelum lebaran. Jadi investor seperti diberikan waktu untuk menstrategikan, oh antar tanggal 26 gue bagaimana, tanggal 27 gue bagaimana. Seperti itu, bagus ya. Apakah dia akan ARB nanti di tanggal 20 di tanggal X date-nya ya kan, cum date-nya tanggal 27 ya. 27 April ini hari apa sih? 27 April itu hari Kamis. Apakah di hari Jumat tanggal 28 dia akan ARB? Menurut gue pribadi, ya ini menurut pendapat pribadi ya, bisa salah bisa benar, jadi jangan dijadikan patokan. Gue percaya UNTR tetap akan ARB. Kenapa gue bisa mengatakan hal tersebut? Belajar dari kasusnya ITMG. Lu tau nggak ITMG? Ingat nggak ITMG yang membagikan EPS kuartal 3 2022 yang sebesar 6.000 per share? Ya, dia merilis laporan keuangannya ketika malam hari setelah maghrib. Gue ingat banget, setelah maghrib. Ya, dan di tanggal cum date-nya. Nah, keesokan harinya, jadi kan gini guys, dia cum date-nya misalkan tanggal 1 Mei ya, si ITMG nih, waktu kemarin tuh, kuartal 3, di hari Kamis lah, katakanlah begitu, ini contoh. Cum date-nya hari Kamis, pasar tutup, ya, besoknya ada potensi ARB kan, ada potensi ARB. Ternyata malamnya si ITMG merilis laporan keuangan, dan hasilnya Rp6.000 per lembar. Keesokan harinya, sahamnya sempat nggak ARB tuh guys di pagi-pagi, karena gue yakin banyak yang bingung ini masih banyak yang hold atau mau langsung lepas aja. Ternyata pada penutupan bursa ya ARB juga gitu. Itu kondisi dimana harga batu bara masih tinggi, masih ada harapan karena masih kuartal 3 2022. Ya rilis laporannya berarti ya di bulan November Desember lah, gue lupa ITMG itu kuartal 3 rilisnya kapan. Tapi sekarang kondisinya adalah seperti yang tadi gue bilang, harga batu baranya sendiri sudah tidak terlalu tinggi dan itu mempengaruhi psikologis dari investor, trader, scalper yang ada di dalamnya. Sehingga gue menyimpulkan bahwa menurut pendapat gue pribadi, di X date nanti UNTR tetap akan ARB. Meskipun kita sudah melihat bahwa EPS kuartal 1 2023
masih sangat bagus sebenarnya dibanding dengan kuartal 1 2022. Dan masih sama seperti kuartal 3 2022, masih oke, intinya masih oke. Kuartal 1 2023 UNTR ini. Seperti itu guys. Tapi bagaimanapun ya, ini terakhir lah, tapi bagaimanapun UNTR ini adalah perusahaan yang berhubungan dengan batu bara yang ya risikonya kalau lu hold terus-terusan, ini kalau lu hold terus-terusan guys ya, potensi kerugiannya ya paling cuman 40% 50%. Karena gue pernah iseng-iseng membuat guys ya, membandingkan harga saham-saham batu bara dengan harga ketika market crash. Sekarang kan UNTR harganya 31 ribuan ya. Dia market cashnya itu adalah harga 14.700. Kalau misalkan dia nanti turun ya paling kerugiannya adalah 50% ya kan. Kerugiannya di angka 50%. Jadi masih bisa ditoleransi lah. Dibanding dengan perusahaan-perusahaan seperti Indi yang bisa sampai 81%. Sekarang harganya berapa? Dia bisa turun loh sampai ke 400 kalau di market crash tahun 2020. Sekali lagi ini kita membandingkannya dengan harga market crash. Harum yang bisa turun jauh banget, kemudian MBAP, kemudian ITMG juga. ITMG bisa loh turun sampai ke 7.000, 8.000, 10.000 gitu. Ya tergantung dari situasi dan kondisi industri batubaranya. Sekali lagi kita nggak bisa menebak-nebak ya, itu cuma angka-angka iseng yang gue bikin, dan gue pikir sedikit cerita dari UNTR seperti itu, dimana ya kuartal 1 2023 nya masih oke ya, dan bursa sekarang libur. Kita tunggu aja nanti bagaimana reaksi dari market di tanggal 26 April 2023 ya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.